Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, kami sudah membuktikan, Pak, benar-benar membuktikan bahwa ternyata di negeri ini yang menjadi panglima itu bukan hukum. Yang menjadi panglima di negeri ini adalah politik. Terbukti, para tergugat yang kami gugat ya, dari Aguan, Antoni Salim, Erlangga dan yang lainnya ini sudah berkali-kali dipanggil oleh pengadilan, bahkan di dalam sidang mediasi 3 kali dipanggil pengadilan. Dan aturan hukumnya dalam proses mediasi adalah prinsipal, tergugat itu harus hadir, Antoni Salim harus hadir, Saudara Aguan harus hadir, dan Joko Widodo termasuk Erlangga dan yang lainnya harus hadir, tetapi mereka tidak menghormati hukum. Ini kami prihatin, Pak Presiden. Kenapa? Karena Presiden Republik Indonesia tidak memanggil orang-orang yang sedang kami gugat itu dalam rangka untuk diperintahkan oleh kekuasaan politik untuk bertanggung jawab kepada rakyat yang dizalimi, rakyat yang memberikan mandat kepada kepala negara, yakni Presiden Prabowo Subianto, untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan persoalan yang hari ini menimpa masyarakat Banten. Tetapi saudara Prabowo Subianto selaku Presiden justru mengajak mereka duduk satu meja untuk membicarakan ekonomi negara, bahkan sampai urusan dana antara, tapi tidak pernah menyinggung kejahatan-kejahatan mereka yang sampai hari ini kami gugat, dan kejahatan itu tetap saja mereka praktikan. Gugatan rakyat melawan oligarki PIK 2, media massa bungkam, sama sekali gak ada yang berani meliput kejadian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Di tengah panasnya persidangan dan kencangnya suara perlawanan rakyat perihal PIK 2, di sini ada satu hal yang mencolok sejauh saya amati. Media massa seolah semuanya bungkam, bahkan tidak ada satu stasiun TV pun yang meliput hal ini. Tak satu pun dari media-media nasional memberikan headline-headline-nya pada media-media mereka. Di sini seolah-olah ada sebuah tembok besar yang saat ini menghalangi penyampaian kebenaran ke telinga masyarakat. Kenapa? Bisa jadi di sini oligarki mungkin sudah mengendalikan penuh ruang informasi, atau mungkin juga bisa jadi ada tekanan dari penguasa agar berita ini tidak tersebar. Ini sudah terjadi konspirasi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif diperburuk dengan ditambah oleh pers. Anda melihat kami sepi pemberitaan, padahal kami berjuang. Ada sekitar 20 pengacara lebih berjuang dengan konsistensi dan istiqomah tanpa dibayar 1 rupiah pun. Allahu Akbar! Tidak dibayar 1 rupiah pun. Tetap datang dengan bahagia, tetap datang dengan gagah perkasa, tetap memperjuangkan dengan semangat juang yang luar biasa. Tapi yang jelas di sini, ketidakadilan ini benar-benar adalah nyata. Jika kasus-kasus selebriti saja bisa menjadi trading dalam hitungan jam, Gibran yang telah bagi-bagi susu bisa menjadi trading dalam hitungan detik. Lalu mengapa gugatan rakyat terhadap raksasa properti satu ini justru tenggelam dalam kesunyian? Dan jika media tak lagi berpihak pada rakyat, siapa lagi yang bisa diandalkan untuk menyuarakan kebenaran? Sobat RJ semuanya, itulah sebabnya kita sebagai masyarakat di sini harus terus menyuarakan ketidakadilan yang kerap terjadi di negeri ini. Bila media tak berani bersuara, maka kitalah yang harus menyuarakan. Bagikan berita ini, posting ulang, sebarkan kebenaran, karena di tangan kitalah suara rakyat masih bisa didengar. Beberapa waktu yang lalu, sidang ke-11 kasus PIK 2 telah digelar, tepatnya yaitu pada Senin 17 Maret 2025. Tentu saja sidang ini merupakan kelanjutan dari gugatan 20 warga negara Indonesia, termasuk Purnawirawan Jenderal TNI, aktivis, dan kelompok aliansi masyarakat yang menuntut keadilan atas perampasan lahan yang diduga dilakukan dengan cara intimidasi serta pemaksaan. Di sini, masyarakat yang menggugat menganggap bahwa proyek strategis nasional atau PSN PIK 2 ini bukanlah sekedar pembangunan, melainkan instrumen kekuasaan yang telah mengorbankan hak-hak rakyat setempat. Namun dari rentetan peristiwa tersebut, yang paling menggemparkan adalah sebuah konferensi pers pasca persidangan, yaitu pernyataan keras dari seorang advokat perempuan yang menyoroti ketimpangan hukum di negeri ini. Di sini, beliau menyinggung bagaimana hukum tidak lagi menjadi panglima, melainkan politik
yang menguasai segalanya. Di sini beliau pun mempertanyakan mengapa para taipan ekonomi, termasuk aguan, dapat dengan mudah memenuhi panggilan presiden. Akan tetapi, justru mengabaikan panggilan pengadilan. Bahkan yang lebih tajam lagi, kritikan dari ibu-ibu ini mengarah langsung kepada Presiden Prabowo. Ia bahkan menantang Presiden Prabowo untuk turun langsung ke lapangan, mendengar jeritan rakyat, mendengar keluhan rakyat, dan berani membuktikan janji-janji pengabdiannya pada bangsa dan negeri ini. Seperti yang selama ini sering masyarakat dengar di podium, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya akan berjuang sekeras tenaga. Sisa hidup saya wakafkan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kritikan ini pun sangat begitu tajam. Bahkan beliau mengingatkan bahwa pemerintahan yang diwarisi dari Presiden Jokowi bukanlah pemerintahan yang sehat. Negara dalam kondisi defisit, IHSG merosot, penerimaan pajak pun anjlok, dan PHK massal merajalela di mana-mana. Persis yang dikatakan oleh koordinator kita tadi, bahwa ternyata di Indonesia yang mengaku negara Pancasila ini, hukum bukanlah panglima, akan tetapi politiklah yang menjadi panglima. Kita melihat beberapa hari yang lalu, Presiden memanggil 9 naga tersebut, ya, hanya 8, yang satu entah kemana begitu, dan mereka patuh untuk mendatangi Presiden. Tentu ini terjadi karena ada kepentingan yang teramat sangat, ya kan, di antara kedua belah pihak. Tetapi seperti yang dikatakan oleh koordinator kami tadi, begitu hukum memanggil, meminta mereka untuk hadir di persidangan, ya tentunya yang dimaksud adalah 2 daripada tergugat tersebut, yaitu Antoni Salim dan Aguan, itu tidak hadir. Mereka anggap remeh dan mereka wakilkan dengan orang seakan-akan ini dagelan semata. Ketika Presiden memanggil 8 orang tersebut yang tentunya menguasai puncak-puncak ekonomi itu, kami kadang ingin bertanya, kapan engkau memanggil kami, sang pencari keadilan? Betul? Betul. Kami siap datang. Kami siap datang. Tapi jawabannya, apakah ada willingness dari Presiden? Nampaknya bukan berburuk sangka, ya. Sampai hari ini jauh panggang dari api. Ya, pagar laut yang tadinya digembar-gemborkan dan kita berharap ada sebuah sejarah besar yang terjadi, memang betul 30, sekian kilometer itu dicabut. Dan yang mencabutnya bukan orang yang menanamnya, tapi dengan menggunakan biaya negara. Lalu gembar-gembor yang menjadi pahlawan pada saat itu, yaitu Menteri ATR BPN, ternyata setelah dia batalkan kembali apa yang dikatakannya. Dan hari ini tak berbunyi lagi, ya, tidak ada suaranya lagi. Kemana ini? Ini hanyalah sebuah karnaval yang dipertontonkan. Harus ada kambing hitam, harus ada yang jadi pahlawan. Kami mengatakan kami muak dengan hal tersebut. Ya, kami terus berusaha percaya bahwa Presiden yang kami cintai pada hari ini, yang kami insya Allah maafkanlah jika ada salahnya, sedang melakukan operasi Sandi Yuda, merobek dari dasar lambung, melakukan perbuatan perbaikan. Ya, memang nampak seperti menggeledah Pertamina sehingga ketahuan ada 1.000 triliun yang dikorupsikan. Tetapi tidakkah ini hanya soal pergantian pemain semata? Entahlah, ya. Lalu kami mengatakan tiba-tiba Kontras datang ke sebuah hotel yang tertutup di mana sedang direncanakan sebuah rancangan undang-undang TNI secara diam-diam. Mengapa hal-hal seperti ini kembali terulang? Ya, kalau rancangan undang-undang sedemikian gampangnya dibuat, begitu perintahnya hanya beberapa hari yang lalu mengapa untuk kami rakyat ini tidak semudah itu? Pik 2 ini. Ya, Pik 2 ini. Jadi kami ingin mengatakan, Bapak, cobalah turun ke lapangan, ya. Turun, Pak, sekali-kali. Bukankah sekian tahun Anda ingin menjadi presiden, ingin mengibahkan hidup Anda, mewakafkan hidup Anda dan keahlian Anda untuk bangsa yang Anda cintai, karena keluarga Anda juga seorang keluarga pahlawan. Buktikanlah itu. Sama seperti saya ingin mengatakan kepada Puan Maharani yang hari ini masih menjadi ketua DPR, ya. Kemudian Ibu pimpinan DPR, kemudian Ibu Megawati yang merupakan ketum PDIP. Waktu dan umur Anda itu gunakanlah. Perbaikilah kesalahan-kesalahan bangsa ini. Apa yang hendak Anda tinggalkan legacy kepada bangsa ini? Luar biasa, rakyat ini yatim berjuang sendiri. Jangan lupa Bapak Prabowo, ya, APBN Anda defisit hampir 30 triliun, IHSG jeblok, ya, perusahaan-perusahaan besar pada kolab, ya, PHK massal dan segala macam. Penerimaan pajak menurun sampai 41%. Anda dihibahkan, diwariskan oleh Joko Widodo sebuah negara yang bangkrut. Lalu apa alasannya Anda masih berasyik masyuk dengan beliau? Orang ini terindikasi
Bukan lagi terindikasi, bahkan sudah ada penelitiannya presiden 2 periode dengan ijazah palsu. Ya, oleh karena itu saya ingin mengatakan sangat lucu jika Anda terus mempertahankan hubungan yang sangat rapuh ini, ya. Kecuali memang ada kebutuhan serta kepentingan di antara kedua belah pihak. Tapi kami sebagai warga tidak sudi jika hal ini diterus-teruskan. Ya, seperti kata Mao Zedong, let them busy with the basic need and they will forget about the freedom they lost. Kau biarkan anak bangsa ini sibuk mencari kehidupan, remeh-temeh kehidupan, supaya mereka lupa dengan hak mereka serta demokrasi dan hak mereka untuk mendapatkan pemimpin yang baik, kehidupan yang baik, dan semua yang baik. Apalagi Indonesia sangat memungkinkan memberikan kemewahan tersebut. Tapi itu semua tentu saja tidak terjadi. Bapak Prabowo yang kami cintai, lalu kepada siapa kami embankan harapan kami ini? Kami datangi pengadilan ini semata-mata kami yakin hanya inilah satu-satunya tempat yang suara kami didengarkan dan bernilai. Meskipun kata Hakim MK, ya, Arief Hidayat, pada saat setahun yang lalu, betapa sedihnya dia mengatakan bahwa ini sudah terjadi konspirasi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif diperburuk dengan ditambah oleh pers. Anda melihat kami sepi pemberitaan. Padahal kami berjuang. Ada sekitar 20 pengacara lebih berjuang dengan konsistensi dan istiqomah tanpa dibayar 1 rupiah pun. Allahu Akbar! Tidak dibayar 1 rupiah pun. Tetap datang dengan bahagia. Tetap datang dengan gagah perkasa. Tetap memperjuangkan dengan semangat juang yang luar biasa. Kami ingin memberikan teladan kepada Anda. Jika kau tak mampu memberi teladan, lihatlah kami pada hari ini. Lihat bangsa ini. Sudah kenyang dan mau muntah kalian makan uang negara ini. Lalu mau apa lagi? Tidakkah kalian kasihan? Ya, tolonglah, ini bulan puasa yang baik. Sengaja pesan cinta ini untuk Bapak Prabowo Subianto. Jika Anda kurang dalam beragama, boleh ditambahkan, Pak. Panggillah ulama-ulama yang hanif, yang memberikan nasihat kepada Anda, yang tidak datang kepada Anda hanya karena menginginkan sesuatu. Dengarkanlah, Pak, bisikan-bisikan yang benar, yang baik dari orang-orang yang baik. Hentikanlah segala macam kong kali kong, cawe-cawe dan segala macam yang pada akhirnya akan berakhir Anda pada sebuah yang bernama kematian dan menemui Robmu. Mohon maaf, kami harus sampaikan ini. Saya kira waktu Bapak kan juga tidak banyak, ya kan, umur sudah tua, kami pun demikian juga. Kita ini seperti kata Ustadz Ahmad Rosinuddin, sesungguhnya tidak mewariskan apa yang telah disampaikan oleh pejuang dahulu, akan tetapi tugas berat kita pada hari ini mewariskan negara ini secara utuh kepada generasi berikutnya. Akankah itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Anda sendiri pernah membaca buku Ghost Fleet, mungkin tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon Pak, ambil waktu sendiri, Pak. Perhatikan rakyatmu. Ambil waktu itu. Allah menakdirkan Anda menjadi presiden, maka ambillah waktu itu. Jika tidak, kau akan menyesal selamanya. Bila kita amati PSN PIK 2 ini, memang bukan sekedar proyek propertis, melainkan sebuah simbol bagaimana rakyat dipaksa untuk tunduk oleh kepentingan segelintir elit yang berkuasa. Dalam sidang tersebut, memang ada upaya-upaya dari masyarakat untuk menegakkan ketidakadilan PIK 2 atas perampasan tanah rakyat dan memperjuangkan hak-hak tanah-tanah mereka. Dan menurut saya, ini adalah simbol perlawanan rakyat terhadap sistem yang makin condong pada oligarki. Di sini pun kita semua berharap keadilan akan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Walaupun di sini ada sedikit skeptis bahwa kasus ini hanya akan menjadi dagelan politik yang dimainkan oleh mereka, para oligarki dan kekuasaan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.